Lanjutkan ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi bagian mana yang konstan nilainya dan bagian mana yang berubah nilainya. Itu dulu yang penting ya. Kalau kita lagi bicara tentang laju atau rates, ya, ini kan topiknya udah terkenal kan topiknya. Ini lihat topiknya, laju berkaitan. Jadi kalau laju, namanya juga laju, ya, pasti akan melaju gitu loh, ya, pasti akan melaju. Ya, kalau laju itu artinya ada variabel yang berubah nilainya, ya. Tapi di antara yang berubah itu pasti ada yang konstan tidak berubah. Nah itu dia, kita harus pertama-tama harus mempunyai perbendaharaan strategi ketika menghadapi soal-soal yang seperti ini. Ini kan soal yang pertama kali yang agak panjang kalimatnya, gitu loh. Biasanya soal-soal itu kan kalimatnya pendek-pendek, ya. Cari ini, cari itu, cari garis singgung melalui titik ini, gitu lah, to the point sekali itu. Coba itu dijadikan soal itu menjadi kalimat yang ada kaitannya dengan bisnis. Wah, yo, kalimatnya akan panjang kan? Ya, yang cari dikaitkan dengan bisnis, kaitkan dengan perekonomian atau apa, perbankan, keuangan, bisa. Yang garis singgung kayak gitu, yang penting ada rate-nya, ya. Perubahan deposit yang ada di perbankan kayak gitu di waktu sekian, wah, canggih lah kamu. Nah, ini mah kamu saja, jangan keras-keras tapi ngomongnya nanti bosmu tersinggung. Ya, oke. Kamu diam-diam aja tahu medan gitulah ya. Oh ini gampang lah gitulah ya. Jadi kamu nanti ditantang lah, bisa 3 minggu selesai? Nggak usah 3 minggu, bos, 1 jam aku selesai. Wow. Aduh, ya, pernah ada bekas murid saya pernah jadi direktur di Dana Reksa. Sebelum dia pinter sampai menjadi direktur, dia dikasih assignment oleh bosnya, ya. Ini lulusan matematik tapi sama sekali nggak punya dasar pengetahuan ilmu keuangan, ya. Dia ditantang oleh bosnya, dikasih buku setumpuk, kamu pelajari 3 minggu, kemudian terangkan pada saya apa itu obligasi atau bond, gitulah ya. Saya pelajari. 3 bulan di assignment-nya. Tidak nyampe 3 bulan, 3 minggu udah selesai dia. Terus dia menghadap ke bosnya, aku udah selesai belajar. Hah? Masa 3 minggu? Kan aku minta kamu 3 bulan belajar. Ya, aku udah selesai. Tanya aja coba ke saya apa. Wah, kayak gitu ya. Keren lah. Karena cara melihatnya itu, wah ini mah turunan. Ini mah turunan. Apa sih? Kayak gitu loh. Ya. Apa herannya sih? Ini kan rate-rate aja lah, rate. Dulu di kuliah udah dibilang bahwa rate itu berkaitan satu sama lain, sehingga aku bisa melihat kalau ini permasalahan digeser menjadi masalah keuangan, itu ya akan muncul rate-rate yang berubah seperti itu. Wah, keren lah ini anak ya. Sampai akhirnya dia naik sampai jadi direktur Dana Reksa. Kemudian sekarang dia sudah pensiun karena sudah mencapai level keuangan yang apa namanya, pokoknya sudah nggak perlu kerja lagi lah. Oke, ini kita inventaris ya. Ini yang konstan diketahui ya. Ini yang akan ditanya juga ya, di posisi tertentu ya. Kemudian posisi mana lagi yang 150? Ini ya. Nah, tadi kan kita sudah mulai melihat ada Pitagoras ya, ada segitiga gitu. Karena itu aku lihat ya. Modal awal kita kuliah itu adalah Pitagoras. Maju menjadi distan, menjadi lingkaran, menjadi trigonometri, itu semua Pitagoras ya. Sekarang muncul soal keluarnya Pitagoras lagi, apa herannya? Karena inilah ilmu satu-satunya yang kamu miliki dari SMA. Jadi kami tidak akan menanyakan kamu yang di luar SMA, kayak gitu loh kira-kira. Yang di luar apa? Pengetahuan yang sudah kamu miliki. Untuk membangun bangunan yang baru, kamu harus bikin fondasi. Nah, fondasimu itu sudah kamu punyai di waktu SMA, yaitu Pitagoras. Itu fondasi, dari fondasi itulah saya bangun tembok. Kalau mau bikin rumah kan kayak gitu. Ya. Sehingga dengan fondasimu yang ada itu, kami mulai membikinkan tembok. Nantinya bikin ruangan, setelah bisa bikin tembok kan bikin ruangan, ada pintunya, ada jendelanya, dan segala macam. Oke, nah sekarang hubungan antara S, H, dan 150 hubungannya adalah seperti ini. Kamu ingat kan, H itu yang naik ke atas, height, S itu adalah distance-nya. Distance antara kamu dan balonmu.
Hubungannya adalah segitiga ini. Yang tetap apa di sini? Yang tetap 150. H tetap nggak? H berubah-ubah menurut waktu. S tetap nggak? S berubah-ubah menurut waktu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada soal, kamu sudah mulai menginventaris mana yang tetap ini, ya, mana yang tetap dan mana yang berubah. Yang berubah itu berkaitan nggak? Nah, tadi kan H itu berubah sesuai per waktu kan, ini dia, ya. DHDT-nya adalah 8. Sekarang yang ditanya adalah perubahan dari S. Sedangkan S itu berhubungan oleh H lewat Pythagoras. Nah, inilah dia dimaksud dengan related rates, ya, laju yang berkaitan seperti itu, ya. Nah, ini kalau diturunkan, ini kan turunan pertama aja sih kalau mau laju kan. Ini kan jadi 2S DSDT, yang ini 2H DHDT gitu kan, yang ini kan jadi 0 nih kalau diturunkan, ya. Sehingga ini adalah 2S DSDT, yang ini adalah 2H DHDT. Nah, atau duanya dihilangkan jadi kayak gini. Nah, coba aja. Yang diketahui di sini apa ini? DHDT diketahui nggak? DHDT diketahui 8. Nah, masukin aja. Ya, hanya diketahui nggak? Hanya diketahui 50. Nah, kalau H diketahui 50, dasarnya itu adalah 150, maka S-nya bisa ketahuan nggak? S-nya bisa ketahuan. Ya, ketika hanya tingginya nyampe 50 ini kan, ya, maka S-nya itu pakai Pythagoras bisa ketemu nilai S-nya ini. Tapi yang di SDS belum. Nah, ya. Jadi yang sudah diketahui mana aja? Yang sudah diketahui itu adalah DHDT diketahui sama dengan 8H. Ketika bola naik di ketinggian 50 itu saya ketahui. Kayak gitulah ya, dicicil. Terus S-nya dengan Pythagoras aku bisa tahu nilai S-nya, yaitu dari hubungan 150 dengan H. Kalau hanya 50 dengan 150 maka tinggal dikuadratkan, dijumlahkan gitu aja kan. Yang belum diketahui apa? DSDT lah, ya memang ini yang dicari, ya. Memang ini yang dicari. Ini dia jawaban berikutnya. Lihat nih, S-nya itu cara mendapatkannya kan seperti yang kita duga kan, pakai Pythagoras lagi, ya. Ini 50 itu jarak yang tetap dari saya ke tempat mula-mula balon itu terbang, sedangkan ini adalah ketinggian balonnya. Nah, ya maka ini adalah sisi miring dari segitiga itu, dan saya tahu hasilnya adalah seperti ini, ya. Ini masukkan ke rumus yang tadi itu, ada 50, ada 8, ada 50 akar 10. Nah, jadi yang belum diketahui adalah DSDT. DSDT-nya ketemu, jeder, sudah menjawab. Ya, semudah itu. Tapi jangan pasrah, jangan menyerah kamu, jangan mudah menyerah. Setiap kali ada soal gini kamu menyerah, ya nanti ketika ujian kamu nggak punya modal untuk mulai mengerjakannya gimana. Jangan menyerah. Ya, ada soal gini itu justru semakin banyak yang kamu lakukan itu akan semakin berani kamu melihat soal begini di ujian. Ya, usahakan ketika ujian melihat soal gini itu setitik pun tidak rasa gentar, tidak ada keraguan. Aku udah tahu langkah saya menuju penyelesaian seperti apa. Itu dia. Kok bisa yakin gitu, Pak? Ya karena aku udah ngerjain 20 soal. Kayak gitu, ya. Dengan 20 soal aku yakin bisa. 20 soal dan 10 contoh soal, banyak sekali, ya. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua sekarang. Tadi kan masalah Pythagoras, ya. Ini nanti akan muncul sebetulnya ada unsur Pythagoras juga gitu loh, ya. Cuman kita akan pakai rasio-rasio dari segitiga sebangun. Nah, kayak gitulah ya. Pakai rasio segitiga bangun. Oke, sekarang ini ada. Kita baca untuk mengidentifikasi jalan ceritanya gimana, kemudian saya akan segera mencari apa yang tetap dan apa yang berubah. Nah, kayak gitu. Ya. Yang berubah itu biasanya berkaitan. Nah, kayak tadi kan yang berubah kan H dan S. H dan S itu berubah dan ternyata H dan S berkaitan. Dari mana kita tahu berkaitannya? Kebetulan lewat Pythagoras. Kebetulan yuk, tidak selalu lewat Pythagoras. Ya, bisa lewat volume, bisa lewat luas, bisa lewat keliling. Ya, jadi misalkan ya bisa lah dari mana aja. Pokoknya yang satu berhubungan dengan yang lain. Jadi ini dia. Ini ceritanya, kisahnya ada air yang ditumpahkan atau diisikan ke tank, ya. Canonical tank itu kira-kira kerucut terbalik lah ya. Ada kerucut terbalik. Nah, kerucut terbalik itu ujungnya ada di bawah gitulah ya. Nah, kita kasih gambarnya dulu lah. Nah ini ujungnya ada di bawah ini, ya. Ini kerucut terbalik ini, ya. Kalau kamu sudah masuk ke ITB, itu kamu akan lihat
ini ya. Ada menara air di ITB dekat Dayang Sumbi, ITB yang Taman Sari yang dekat Dayang Sumbi itu ada menara air, bentuknya ya tidak seruncing ini, lebih ceper gitulah ya, lebih tidak se ekstrim gini lah. Kalau saya sendiri nanti pegangannya apa ya. Oke. Nah, itu kalau kamu lihat di alam nyatanya ada tempat air yang seperti ini dimodelkannya dengan diruncingkan aja gini. Ya, kalau mau lebih akurat seperti tidak runcing ya bisa aja, tapi nanti kamu jadi banyak ngitungnya. Kalau misalkan bentuknya trapesium misalkan, ya garis tengahnya trapesium bukan silinder seperti ini. Oke. Canonical at rate, nah ini dia, ya ditumpahin air dengan 8 meter kubik per menit. Kalau kamu nggak suka feet, ganti meter gitulah ya. Jadi 8 meter kubik per menit gitu. Kalau feet nggak usah dibayangkan lah feet itu seperti apa ya. Ganti meter aja sekarang ya. Kemudian tingginya tank adalah 12 meter. Itu langsung ya. Jari-jari apa ini? Jari-jari bagian atasnya, ya. Soalnya ini kan nanti bisa ada banyak jari-jari, ada jari-jari yang paling atas, ini kan, ya. Ada jari-jari paling atas ini jari-jarinya, ya tadi dibilang itu yang sama dengan 12 itu. Kalau ini jari-jarinya, ini kok jari-jari lingkaran, ya. Ini lingkaran yang berkaitan dengan tingginya air. Kalau yang ini adalah lingkaran dengan air yang paling tinggi, yaitu dibilangnya sih opening apa tadi itu ya, dibilangnya opening mana ini circular opening. Nah ini dia dibilangnya circular opening gitu loh ya. Jadi lingkaran apa namanya, opening itu apa makanya opening itu ya bolehlah yang paling ruangan terbuka yang paling atas itulah ya. Sekarang ditanya how fast is the water level rising. Nah ya, when the water is 4 feet deep. Nah, yang ini itu mirip dengan yang 8 meter ketika sama dengan yang 50 meter balon naik ke atas itu ya, ditanya pada posisi tertentu gitu loh. Ya. Kalau tadi kan ditanya berapakah kecepatan perubahan jarak dari observer ke balon gitu kan, dari saya ke balon ya. Perubahannya berapa bila balon mencapai ketinggian 50. Nah, sekarang ini bila tingginya air mencapai 8 feet. Jadi 8 feet itu kelihatannya ini yang diketahui ya. Yang konstannya apa? Yang konstannya 8 ya. Tingginya tank 12 juga konstan ini ya. Ini juga konstan ini. Ini nggak ada yang berubah ini. Nggak ada yang berubah ya. Yang berubah adalah ketinggiannya ya. Kalau ini ketinggian keseluruhan nih 12 ini. Bapak nggak tahu Pak. Ya tahu kalau airnya itu luber gitu lah. Ini kayak airnya kan ketika diisi 8 meter kubik per menit itu kan dari kosong gitu kan. Dari kosong diisi naik kan ke atas ya. Tingginya kedalamannya air juga berubah-berubah tuh per menit. Paham nggak nih? Ya, berubah-berubah per menit. Jadi mula-mula kosong ini. Mula-mula nggak ada air, kemudian diisi air ya. Air setelah 1 menit misalkan, setelah 2 menit menjadi segini, setelah 3 menit menjadi segini terus ya. Nah, sekarang diketahui setelah tingginya berapa? Diketahui tadi berapa? When the water is 4 feet deep. Jadi ininya diketahui tingginya ini itu 4 meter gitu loh ya. Dari sini ke sini adalah 4 meter. Ya. Dari sini ke sini adalah 4 meter. Nah, asik ini, ya, asik banget. Oke, nah sekarang apa ini yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah perubahan ketinggian. Nah, jadi DHTT-nya, ya, DHTT akan kita incar berubah. Yang diketahui perubahan apa tadi? Ya perubahan volume air itu kan perubahan itu, ya, air itu kan berubah. Mana ini air? At rate gitu loh, ya. Ini kan at rate ini. Air itu yang terada di dalam volume di dalam tangki itu berubah per menitnya itu adalah 8 meter kubik. Jadi dVdt-nya kalau V-nya itu volume, dVdt-nya itu secara konstan dia akan nambah 8 meter kubik per menit seperti itu. Ya. Jadi
volume, kecepatan perubahan volume, itu dV/dt kan, kecepatan perubahan volume. Volumenya kan berubah, seberapa cepat berubahnya? 8 meter kubik per detik, itu dia. Jadi aku udah tahu dV/dt. Sekarang yang saya tanyakan adalah dH/dt-nya. Tinggi kan H, ya. dH/dt. Apa hubungan H dengan V? Ya kita cari. Nah, hubungan H dengan tingginya kerucut. Ya, volume kerucut dengan tingginya kerucut, hubungannya gimana? Volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat H, gitu kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi volume kerucut itu kan yang berubah tadi adalah volumenya, ya. Jadi kita langsung punya hubungan bahwa saya akan mencari hubungan antara V dan H. Nah, ini dia antara V dan H. Lah, Pak, ada R kuadrat, Pak. Ya, jadi ini, ya. Yang tadi sudah mulai berhubungan apa? Yang sudah mulai berhubungan adalah volumenya, tambahannya volume, rate-nya, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan ketinggiannya ini, ya. Perubahan ketinggian, sedangkan perubahan volume saya sudah tahu. Lah, hubungan volume dengan tinggi saya juga sudah tahu hubungannya, yaitu sepertiga R kuadrat H, ya. Itu volume kan, rumus volume kan sepertiga R kuadrat itu artinya luas alas, ya. Sepertiga luas alas kali tinggi, itu kan rumus volume kerucut kan, SMA lagi, ya. Sepertiga luas alas kali tinggi, itu rumus kerucut, ya. Jadi kalau mau menghitung volume kerucut, ya, ini kerucut terbalik, ya, itu pakai itu sepertiga. Ini dia volume yang keseluruhan ini akan pakai sepertiga R kuadrat kali H. Sepertiga R ini R-nya kan, ini ada tulisan R tuh di situ, ya. Jadi volume ini adalah ini jari-jarinya, pi R kuadrat itu luasnya. Nah, sepertiga H-nya itu rumus volumenya kan, sepertiga luas alas kali tinggi gitu loh. Nah, luas alasnya kan ini, pi R kuadrat ini, ya. Luas alasnya, kemudian kalau dikalikan dengan sepertiga tingginya, tingginya kan segini nih, H namanya tingginya, ya. Tingginya H. Jadi hubungan antara volume dengan H sudah mulai terbentuk. Ya, perubahan volume per detik aku tahu, yaitu 8. Sedangkan perubahan H per detiknya itu yang ditanya. Lah, Pak, sekarang ada R-nya, Pak. Gimana dong? Nah, ini perlunya bagian atas ini diketahui sehingga kita bisa lihat ya sudut yang sebangun ini, segitiga ini, ya, dengan segitiga ini itu sebangun. Artinya kedua segitiga itu sudut ininya sama ini. Nah, sudut ininya sama sehingga tangen itu kan ini dibagi dengan ini, ya, itu akan sama dengan ini dibagi dengan ini, tangennya. Nah, kalau kamu mau sukanya sinus ya boleh cari penyakit, kamu cari sinus. Ya, berarti kamu harus nyari yang sisi miringnya ini nanti berapa. Kalau pakai sinus, enaknya pakai tangen. Jadi tangen untuk segitiga yang untuk yang kerucut yang kecil ini, tangennya adalah ini per ini. Sudutnya dari tangen sudut mana? Sudutnya ini. Ya, kalau sudutnya ini, maka tangen dari sudut ini itu ya sama dengan ini juga kan? Bisa dibagi sisi mendatar, ya. Jadi dari sini ketahuan ini bahwa R dibagi H ini kan, R dibagi H sama dengan 12 dibagi tingginya berapa? Ini 6 ya, ini 6 ya, 6 dibagi 12, jadi R per H itu setengah, 6 per 12 itu kan setengah. Nah, jadi sekarang R-nya bisa saya nyatakan dengan H. Gampang udah, R-nya bisa saya nyatakan dengan H. Ini dia, ya. Ini dia. R-nya bisa saya nyatakan dengan H. Ini kan setengah nih yang tadi saya omongkan, pakai tangen itu loh. Tangen sudut yang sisi seletak itu ada dua segitiga sebangun yang yang sudutnya seletak, ya, tangennya itu adalah R per H. Kalau pakai segitiga yang kecil ya, atau pakai kerucut yang kecil. Kalau pakai kerucut yang besar atau segitiga yang besar, 6 per 12. Nah, itu dia. Sehingga R-nya sekarang bisa saya nyatakan dengan H. R-nya saya cabut. Nah, ini dia. R-nya saya cabut. Saya ganti dengan H per 2 kuadrat. Tadinya R kuadrat ini, ya. Ini kan umumnya, ya. Tadinya R kuadrat. Nah, sekarang saya udah punya hubungannya eksplisit, se-eksplisit-eksplisitnya tentang V dengan H. Tidak ada variabel lain. Tadinya kan masih ada variabel H, itu ganjelan itu. Nanti di ujian, aduh, kok ada 3 variabel ya? Biasanya 2 deh. Nah, pada saat itulah Anda berpikir,
aku harus pakai segitiga sebangun. Ya, kayak gitu kira-kira. Ya, atau saya harus pakai Pitagoras, atau saya harus pakai rumus keliling, atau saya harus pakai rumus luas, segala macam untuk mencapai ke sana. Kalau yang ini, kali ini kita pakai kesebangunan segitiga. Suatu ketika pakai Pitagoras, suatu ketika pakai sinus, suatu ketika pakai cosinus, soalnya bisa macam-macam. Ya, kali ini kamu pakai tanggen aja udah selesai ini. Ya, tanggen segitiga yang kecil sama dengan tanggen segitiga yang besar, karena sudutnya sama persis. Seperti itu, ya. Jadi R-nya bisa saya ganti dengan H per 2, gantikanlah R per 2, ini dia gantinya. Ya, kemudian dihitung, wow. Nah, yang sudah Anda ketahui apa? Yang sudah saya ketahui adalah lajunya H, yang saya tanya adalah lajunya V. Tinggal diturunkan. Ya, dV/dt sama dengan 3H kuadrat dH/dt. Kayak gitu. Ya, 3H kuadrat dH/dt sama dengan dV/dt. Nah, hanya ditanya berapa? Itu ketika waternya 4 feet deep, atau 4 meter kedalamannya. Jadi hanya nanti 4. Kayak gitu loh ya. Apalagi udah selesai udah. Ini lihat selesainya, ya. Lihat nih selesainya, ya. Ya, ini dia. Kita inventaris, ya. Ini ada 4. 4 itu kan H tingginya kan. Ini masukkan ke H yang sini 4. Pi ya masih utuh lah. Pi ini ada 4. DH/dt berapa? DH/dt 8. Udah dV/dt-nya ketemu. 2 pi, 2 per pi sama 0, ini udah selesai. Ya, jadi kalau ada soal yang isinya kalimat ya soal pemodelan seperti ini, itu modal Anda itu cuma membiasakan diri. Aduh, saya kok selalu mules melihat soal pemodelan. Ya, lawan mulesmu itu dengan sebanyak mungkin mengerjakan soal yang setipe ini. Ya, kalau masih mules, itu tandanya kamu butuh soal lebih banyak lagi. Terus gitu, kejar. Ya nanti nggak belajar fisika kimia Pak, ya proporsional lah ya. Proporsional. Tapi jangan sampai kamu ketika masuk ujian masih mules melihat soal kayak gini. Aduh, kalau muncul satu soal seperti ini di soal B, kamu akan kehilangan 8 poin dari 41, dari 45 tadi itu. Banyak itu. 8 per 4 itu, 8 per 40 itu sudah berapa itu? 5% Oh, banyak itu. Ya. Oke, yang lainnya kan belum tentu betul. Kayak gitu ya. Yang lainnya belum tentu. Yang lainnya belum tentu betul. Ya, jadi jangan sampai ada soal yang apa namanya, yang kamu pingin sekali pingin sekali mengabaikannya. Jangan, ya. Hadapi. Kalau ada soal yang sulit, kerjakan. Ya, nanti di pelajaran berikutnya juga kalau ada yang sulit-sulit, tambahin di bagian soal itu. Ya, itu akan mengoreksi ini. Jadi ketika ujian Anda sudah betul-betul siap, tidak perlu menghafal apa-apa ketika malamnya. Ya, tidak perlu menghafal apa-apa karena semuanya sudah ada di kepala dan kamu sudah istirahat cukup sehingga yang kamu perlukan adalah berpikir. Tidak ada perlu lagi menghafal. Ya, berpikir aja nanti kamu ketika ujian. Ya, hafalannya sudah saya selesaikan urusannya dengan kerjakan soal. Kayak gitu. Dengan otomatis saya bisa. Nah, ini cara ininya ya, cara prosedurnya yang formalnya ya. Cara prosedur yang formalnya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi di contoh ke-1 dan 2, contoh 1 itu kan tentang balon, ada waktu. Contoh kedua itu tentang air, ada waktu. Balon itu ada ketinggian. Kemudian ada panjang lebar gitulah ya. Ada apa? Panjang mendatar, panjang meninggi gitu kan ya. Kalau dia urusan balon. Kalau di tangki tadi itu ada jari-jari. Nah, terus ada ketinggian ya. Kalau tangkinya masih setengah jalan kan jari-jarinya kecil. Nanti tangkinya yang paling tinggi, tangkinya jari-jarinya adalah 6 gitu loh. Tinggi paling maksimum adalah 12. Jadi jari-jari 6 dan 12 itu kepakainya bukan untuk langsung dipakai untuk menyelesaikan soal dalam perumusan related rate itu tadi, tapi dipakainya itu untuk ini. Untuk kebutuhan yang kadang aku bilang itu kebutuhan sekunder gitu loh. Karena kebutuhan primernya itu kamu bisa melihat hubungan antara V dan H. Tapi kamu terganjal oleh R. Nah itu dia. Nanti kalau di ujian kan gitu, waktu kok masih terganjal oleh R ya. Dari mana ini R ini saya hilangkan? Kamu lihat aja yang diketahui. Loh ini dari tadi saya belum pakai
belum pakai jari-jari yang sama dengan berapa tadi? Yang sama dengan 6 dan berapa? Berapa tadi? Aku lupa ya. Ini jari-jarinya belum saya pakai. Jadi ini soal ini belum semua yang diketahui saya pakai. Nah, saya akan mencoba menghubungkan R itu, entah itu berhubungannya dengan V maupun berhubungan dengan H, akan saya kejar. Nah, kayak gitu, ya. Akan saya kejar. Jadi suatu ketika, ya, suatu ketika R itu, kalau untuk soal lain ya, R itu akan berhubungannya bukan dengan H, ya, bukan dengan H, tapi dengan V, gitu loh. Sehingga yang kamu substitusikan adalah R itu menjadi V, nanti V-nya digabung dengan ruas kiri, ini kan menjadi, misalkan menjadi V kuadrat gitu ya, kamu kan bisa menurunkan aturan rantai yang implisit, ada R kuadrat kayak gitu. Oke, kalau ada V kuadrat ya satu turunkan ada 2V dV dt. Jangan lupa ya, ini ada H3 ini kalau diturunkan adalah 3 kuadrat DH dt. Ah, ini dia 3 kuadrat DH dt ya. Ini dia, selalu ada ininya. Jangan sampai kamu jawabnya cuma ini. Oh, tewas kamu kalau jawabnya cuma ini. Ya, banyak mahasiswa yang lupa itu. Ini saya turunkan ya ini, Pak. Kayak gitu. Padahal ada H. H itu adalah fungsi dari T. Jadi ini tuh semacam perkalian ini, ya. Ini itu adalah semacam perkalian, ya. Semacam apa? Bukan perkalian, fungsi lah ya. Jadi kalau kamu menurunkan H pangkat 3 ini, ya, kamu harus ingat bahwa H itu adalah, kan diturunkannya bukan dVdH, ya. Kalau diturunkannya terhadap dVdH, maka ini 3 kuadrat sudah berhenti, karena itu diturunkan terhadap dVdH. Ya boleh aja kalau hanya itu saya anggap itu fungsi dari U, kemudian ada fungsi dari V, ada fungsi yang gitu loh, ya. Turunkan dulu, enggak turunkan ya. Nah itu kalau keterampilan tuh aturan rantai yang seperti itu, ya. Oke, jadi di sini kita ini dulu lah ya, melihat beberapa komponen yang menyebabkan kamu bisa mulai mengidentifikasi, merumuskan kalau ada masalah related rate itu most of the time akan ada waktu. Most of the time akan ada waktu karena perubahannya itu perubahan terhadap waktu. Ups, ini kok sering kedebut, aku takut mati ya. Ada perubahan ini aja lah ya, saya catat ini gitu ya. Ada perubahan waktu. Jadi waktu itu akan masuk komponen di dalam related rates. Ya. Tapi bisa juga sih hubungannya antara tinggi dan volume, kayak gitu kan. Hati-hati ya, pokoknya ada rate yang saling terkait ya. Kemudian apa yang diketahui? Tadi kalau balon itu yang diketahui jarak orang itu dengan balon yang lantainya, dasarnya, tanahnya itu 150, itu tetap itu ya. Kemudian kecepatan balon naik ke atas juga tetap ya, yaitu 8 feet per, kayak gitu ya. Jadi ada yang what is given-nya itu dicari dan kemudian ditanya ketika balon mencapai 50, itu juga what is given itu ya. Jadi angka-angka yang ada di persamaan itu kamu kumpulkan, kamu kasih notasi ya, terserah mau kasih nama A, B, C, D, E boleh, mau dikasih nama K, L, M, N, O boleh, mau dikasih nama X, Y, Z boleh. Kalau yang tadi kan kita kasih nama H dan S gitu loh. Ya biar ada maksudnya gitu loh. H itu adalah height, ketinggian, S itu kalau kita belajar fisika itu kan kalau jarak itu kan biasanya dengan S, dengan kalau kecepatan itu dengan V gitu loh ya. Terserah Anda pakai X, Y, Z juga boleh ya. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut, kamu bikin notasi sendiri. Tadinya kan soal yang nomor 2 tadi kan sama sekali nggak ada gambarnya kan. Nah, tapi Bapak, kalau saya nggak bisa gambarnya gimana, Pak? Aduh, aku nggak bayang gambarnya itu. Kerucut terbalik, Pak. Gimana sih kerucut terbalik itu, Pak? Ya kamu bikin kerucut, kemudian kamu balik, gitulah ya. Kan jadi sulit bayangkannya, Pak. Ya itulah, perlu latihan. Ya, perlu latihan supaya terbiasa melihat kerucut terbalik, terbiasa melihat apa namanya hal-hal yang biasanya kita ngeliat kerucut itu dari dasar sampai ke atas gitu kan ya, luas alas kali tinggi, sekarang alasnya ada di atas,
duduknya ada di bawah, aduh pusing saya bayangannya Pak. Aduh jangan gitu lah ya, jangan gitu-gitu amat ya. Itu yang diketahui. Kemudian relate the variable. Wah itu dia. Ya kalau untuk soal yang ke-1 itu antara H dengan S. Soal kedua adalah antara H dengan P. Ya, tapi masih ada sembunyi variabel yang ketiga yaitu R tadi itu jari-jari. Tapi jari-jari bisa saya hilangkan dengan kesebangunan segitiga. Pak, kok bisa kepikir ada segitiga sebangun, Pak? Nah, itu dia pentingnya Anda menggambar. Coba lihat nih, ya. Kalau ini digambar dengan bagus kayak gini, itu Anda bisa melihat itu, ya. Bisa melihat, oh, ini kan segitiga yang biru ini, ya, segitiga yang biru ini dengan segitiga yang besarnya, itu kan sebangun itu, sudutnya sama ini, jeder, gitu loh ya. Siku-sikunya sama di sini, jeder. Ya, pasti sudut yang sini akan sama dengan sudut yang sini juga, gitu loh. Ya, sehingga ini adalah segitiga sebangun. Kemudian kamu akan pakai ada siku-siku kayak gini, aku bisa pakai tangennya kayak gitulah ya. Itu pentingnya Anda bisa. Karena itu ketika mengerjakan contoh soal ini, jangan ragu-ragu untuk mencoretkan dengan menggambar. Untuk apa Pak? Kan saya bukan arsitek yang akan gambar. Untuk kalau ada soal di ujian, kamu bisa men-sketch dulu gambarnya. Untuk apa? Untuk memudahkan perumusan matematika. Ya, kalau udah visual kayak gini kan gampang kan. Saya mencari hubungan antara, kalau di sini kan ya, mencari hubungan antara laju kenaikan tinggi dengan laju kenaikan volume gitu loh ya. Dengan perubahan volume. Seperti itu. Kalau saya sudah, ini kan laju ini kan aku sudah tahu. Nah, ya, laju kenaikan hanya aku sudah tahu misalkan ya. Oke, nah ini sudah. Nah ini tadi kemudian setelah kedua variabel itu dihubungkan, kalau yang tadi S dengan H itu lewat segitiga Pitagoras, sedangkan yang soal yang kedua hubungannya itu adalah lewat volume ya. Jadi nanti soalnya basis soalnya itu adalah ilmu yang kamu punya di tulis. Kalau nggak Pitagoras, volume, luas, keliling. Nah itu dia yang akan menghubungkan satu rate dengan rate. Mungkin nggak Pak dihubungkan antara kenaikan kredit dengan kredit macet Pak. Aduh, kamu bayangkan aja kan nggak ngerti gimana mau menggambarkannya. Ya nggak mungkin kamu akan ditanya seperti itu. Walaupun itu kalau diuraikan dengan kata-kata, ditulis-tuliskan bisa. Ya tapi kan kamu nggak akan ditanya yang abstrak sekali kayak gitu. Jadi kamu nggak usah takut. Pasti akan beredar di sekitar apa yang kamu ketahui waktu SMA, ya. Pitagoras, apalagi volume, luas, keliling. Paling 1 dari 4 itu yang terbesar, ya, yang akan menghubungkan kamu dengan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dan apalagi saya harus minta tolong hubungannya itu disederhanakan melalui kesebangunan segitiga, Pitagoras, dan mungkin juga hubungan volume luas keliling juga. Ya, nanti soalnya ya. Soalnya itu akan berkembang beda dengan yang ada di contoh soal ya, di soal volume dan ketinggian mungkin lain kali kelilingnya lingkaran atasnya itu dihubungkannya dengan ketinggian. Aduh, jadi sulit Pak. Ya enggak sulit. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kamu turunkan, kemudian substitute. Nah, yang sudah kamu ketahui itu masukkan jadi nanti tiba-tiba keluar hasilnya dengan sendirinya. Ya, jadi inilah ya, ini upaya yang Anda harus punya keterampilan untuk melangkah dari step 1 sampai step 5. Ya, setiap ada soal, kamu identifikasi step 1-nya apa ini, step 2-nya apa ini, step 3-nya apa ini, step 5-nya apa ini, step 6-nya apa ini, 4-nya apa ini, 5-nya apa. Sehingga nanti ketika ujian, step 1, jas. Step 2, jas. Step 3, 4, 5, udah selesai, kasihkan jawabannya. Ya, harus semudah itu kamu nanti jawab di ujian ya. Jangan sampai ada soal gini gemeteran aku sudah, kalau ada soal gini kok saya tiba-tiba seperti nggak bisa mikir Pak. Alah, jangan gitu-gitu amat lah ngomongnya. Nggak bisa mikir tuh
Dengan kata lain, kurang menghabiskan kertas HVS, gitu aja. Ya, kertas HVS mau pakai aja, habiskan, gitu ya. Habiskan kertas HVS, kan udah dibeli dengan harga 50.000. Masa menghabiskan 50.000 satu semester untuk nilai matematik A? Kamu keberatan? Nah, kayak gitu ya. Dan dipakai untuk ngeprint loh. Nanti kamu download tulisan-tulisan dari internet, kamu print pakai kertas itu, ya cepat habis. Pak, saya udah habis, setengahnya habis Pak. Ya udah, untuk ngeprint ya, jangan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas, mungkin kalau bisa nih ada satu contoh soal lagi ya. An airplane flying north. Nah, bayangkan utara itu mana? Kamu bayangkan utara itu biasanya apa? Kalau saya bayangkan utara itu, bayangkan saya kalau keluar rumah lewat pintu belakang, saya itu lagi menghadap utara, kayak gitu. Kalau saya menghadap keluar rumah lewat pintu depan, saya itu menghadap selatan. Sampai sekarang saya masih mikirnya gitu. Kalau menghadap north, ingatan saya itu saya buka pintu rumah belakang, itu saya menghadap north. Sehingga arah ke kanan itu adalah posisinya, misalkan masjid ya, itu ada di kanannya, itu berarti timur itu. Jadi masjid itu ada di timur, sedangkan jembatan itu ada di kiri saya, itu ada di barat itu. Ya, belakang saya itu adalah selatan. Itu sampai sekarang saya masih pakai kayak gitu. Sekalipun saya di Amerika di Pittsburgh, saya itu masih membayangkan utara dan selatan kok suka ketukar-tukar, ya. Utara dan selatan kok suka ketukar-tukar, gimana sih? Gitu loh ya. Oke, jadi kalau saya menghadap utara, sebelah kanan saya itu kan timur. Nah, jadi kalau saya ada di Pittsburgh, di kota saya tempat itu, kalau saya menghadap ke arah Kanada, itu utara saya kan, sebelah kanan saya New York, itu berarti timur saya. Jadi New York itu di sisi timurnya Amerika. Ah, kayak gitu. Sedangkan Los Angeles itu ada di sebelah kiri tangan saya. Maka Los Angeles itu adalah sisi barat Amerika. Kayak gitu. Aduh, apalkan barat timurnya Amerika, saya masih referensinya itu adalah saya buka pintu lewat belakang rumah, ya, berarti saya menghadap utara. Sebelah kanan saya arah timur, itu ada masjid. Sebelah kiri ada jembatan, itu arah barat gitu. Belakang rumah belakang saya menghadap itu selatannya. Kayak itu tuh saya bawa sampai saya bayangkan posisi kota saya dengan Kanada segala macam kayak gitu, masih New York tuh atau Washington ada di sebelah kanan saya, Los Angeles ada di sebelah kiri saya, sehingga yang dimaksud sisi timurnya Amerika itu yang mana ya, yang New York atau Los Angeles ya, kayak gitu. Itu masih ketukar-tukar ya, tapi akhirnya saya gampang. Oke, tentara kita kan kalau belajar ilmu ketentaraan di West Point. Nah, nama asramanya itu West Point gitu loh ya, nama tempat latihannya. West Point itu ada di West, sekitar Los Angeles sana. Ya, masa mau belajar perang di tempat yang dingin, belajar perang ya di tempat yang hangat dong. Nanti nggak bisa keluar rumah kalau belajar perangnya di tempat yang ada saljunya. Ya, jadi belajar perangnya di yang tidak terhambat oleh perbedaan cuaca yang terlalu ekstrim. Kalau belajar perangnya di sebelah timur, itu kalau kamu mau jadi tentara Eropa atau Amerika, tapi kalau mau jadi tentara Indonesia, belajarnya di West Point dong, jangan di East Point. di West Point. West Point itu nama tempatnya, tempat tentara kita, kayak Pak SBY segala macam itu, kalau nggak salah Pak SBY, Pak siapa yang calon presiden yang sekarang jadi Menteri Pertahanan, menteri apa itu, Pak Prabowo itu juga West Point itu ya, SBY, Prabowo itu West Point. West Point itu ada di sebelah kanan. Kalau saya menghadap Kanada itu ada di sebelah kanan saya, kayak gitu loh ya. Timur berarti. West. Oh, kok sebelah kanan, sebelah kiri. Sorry, sebelah kiri. Oke, jadi ini ada pesawat terbang ke arah utara. Anda bayangkan utara menurut versi kamu ya. Ada utara, kecepatannya segini. Udah, jangan terlalu dipikirin ya. Pass over certain town at noon, siang hari bolong ya. Kemudian siang hari bolong itu jam 12. Walaupun ini nggak ditulis, aku sih kalau bikin ujian ini tak tulis 12 biar kamu bisa ngeliat bahwa kalau 15 menit kemudian itu adalah 12.15 kayak gitu loh, biar memudahkan mahasiswa. Kalau noon, aduh, untuk orang Indonesia itu noon itu tidak segera ingat dengan angka
12. Tapi kalau kamu belajar bahasa Inggrisnya sudah berulang-ulang, ya noon itu jam 12 memang. Lebih 1 menit atau lebih 1 detik udah afternoon itu. Ya. Jadi noon itu pas jam 12 persis. Dan 15 menit kemudian ya 12.15. Sekarang ditanyakan pesawat ketika jam 1.15. Jadi setelah 1 jam terbang pesawat itu, kayak gitu loh ya. Tapi ini ada 2 pesawat nih, yang satu ke utara, yang satu lagi going east. Kebayang nggak nih, east ke kanan kamu ini ya. Jadi ada pesawat yang pergi menjauh dari mukamu ya ke utara, dan ada pesawat yang menjauh ke arah sisi kananmu kalau kamu menghadap utara ya. Jadi posisikan kamu itu sekarang sedang menghadap utara. Mulai kebayang nggak kamu menghadap utara, kemudian ada pesawat yang menjauh dari tempatmu berdiri, menjauh ke depan bukan menjauh ke belakang ya. Kemudian ada pesawat yang menjauh ke arah kanan, nah ke east gitu ya. Kecepatannya beda. Ya. Kemudian apa ini yang mau ditanya, apa sih how fast will they separating? Ya. Jadi ujung-ujungnya pesawat itu kan semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh gitu kan ya. Paham ini? Tapi menjauhnya 2 buah pesawat ini itu kan kayak diagonal, apa kayak sisi miringnya segitiga Pitagoras. Nah, kayak gitu ya. Kalau digambar kira-kira kayak gini ya. Jadi kalau digambar kira-kira ada pesawat yang ke atas ya, ke atas ke utara, kemudian ada pesawat yang ke arah timur. Nah, yang ke arah timur kecepatannya 600, yang ke atas kecepatannya adalah 640 kalau nggak salah ya. Ya, yang ke utara 640, yang ke kanan 600. Tapi yang ke timur itu terbangnya 15 menit kemudian. Nah, ya. Nah, kalau 15 menit kemudian baru terbang, itu berarti yang ke arah utara sudah ngebut jalan duluan itu. Nah, jadi ketika kamu masih di titik 0, 15 menit kemudian itu pesawat yang ke utara itu sudah mencapai posisi tertentu itu. Kejauhannya. Ya, ngerti ya? Oke, mulai ngerti nih. Oke, karena itu nanti akan ada, kalau seperempat dari 640 itu berapa? Jadi ini 15 menit kan seperempat kan, ini kan per hour gitu ya, per hour. Jadi 15 menit itu ya seperempatnya dari 640, berapa ya? Susah ini. Aduh. 400 dibagi 4 itu 400 dibagi 4 100, kemudian 240 itu dibagi 4 6, jadi sekitar 160 ya. Betul nggak sih? Oh iya betul, oh, pinter ya mencoba saya. Ya ini lihat, ini udah 160 ketika pesawat yang akan ke timur masih di sini. Ya, ini sudah jauhnya ini udah 160 ini. Ya, nah tapi ketika sudah jalan 1 jam kemudian, nah itu dia, ya 1 jam kemudian kan ini nyampe ke sini. Ya ini nyampe ke sini gitu kan, sejam kemudian. Kalau yang 160 itu tambahannya ketika yang pesawat ke timur itu baru mulai jalan. Tapi setelah 1 jam gambarnya adalah segitiga kayak gini, ya. Nah sekarang yang ditanya itu adalah ini, ya, ini menjauh ke utara, ini menjauh ke timur. Ini akan berubah ini. Ah ini kan sama dengan yang tadi ini, sama dengan yang balon ini. Yang ditanya adalah pasti akan intensif sekali kita akan pakai pita. Intensif sekali kita akan pakai Pitagoras. Ini dia, ya. Jadi patokannya kita ada waktu jam 12, tek, pesawat menuju ke utara, kemudian 15 menit kemudian ada pesawat menuju ke timur dengan kecepatan yang beda. 15 menit kemudian. Jadi ketika yang menuju timur bergerak, yang utara itu sudah mencapai 160 kilometer, mile, ya. 160 mile. Jadi bedanya adalah 160 itu tadi soal panjangnya gitu ya. Jadi hubungan antara X dan Y dan S itu kan hubungan segitiga yang kita cantumkan sebagai Pitagoras. Ya, ini dia hubungannya. Ya, ada S, ya, ada S, kemudian ada apa lagi? Ada S, ada X. Ini yang ke timur ya. Ini ada yang ini. Oh, Pak, kok ada 3 Pak? S, Y, Y, nggak usah takut. Ya, lihat aja pertanyaannya. Ya, lihat aja pertanyaannya. Gini aja, kamu turunkan aja dulu. Ya, kamu turunkan aja. Kalau diturunkan kan jadi begini. Ya, kalau diturunkan jadi begini. Jeder. Angka 2-nya dihilangkan jadi jeder. Sekarang diketahui apa?
yang diketahui yang ke arah timur itu 600 mile per jam, yang ke arah utara itu adalah 640, sudah diketahui. Pak, ini X-nya belum tahu, Pak. X-nya setelah 1 jam, kan ini pertanyaannya. Jadi posisi setelah 1 jam, X itu ada di mana? X itu ada di 640. Nah, gitu kan ya. Setelah 1 jam. Yang ini ada di mana Y-nya? Y-nya akan ada di 640. Jadi 640 tambah 160, ya ini udah ketemu. S-nya pakai Pitagoras. Ya, pakai Pitagoras ketemu nih. Ya, lihat nih Pitagoras mencari S. Ini dia Pitagoras mencari S. Ya, jadi ada 600, ada 600. Oh, ditambah 160, aku lupa. Tambah 160 ya. Oh ya, nggak lupa, ini memang X. Oh ya, ini 160 kan memang ikut terus ya, ada kuadratnya S yang ketemu. Masukkan ke sini S-nya. Ini ketemunya 1000 kan? Ketemu 1000, masukkan ke sini. Yang tadi yang ini yang timur, yang ini adalah ya ke barat. Yang ini DXDT, yang ini adalah DDDT. Yang ditanya apa? DSDT, ketemu DSDT dengan sendirinya. Ya. Urusanmu selesai di sini. Kayak gitulah ya. Urusanmu selesai. Kalau kamu membaca ini boleh aja. Yang ini boleh dibaca, boleh. Ya. Ya. Tapi esensinya kamu sudah menyelesaikan soal. Ya. Yang ini cuma dibilang bahwa kecepatan pesawatmu itu lebih cepat daripada penjumlahan dari lebih lambat daripada penjumlahan masing-masing pesawat, ya, tapi lebih cepat daripada masing-masing pesawat. Lebih cepat dari masing-masing pesawat, tapi lebih rendah dari penjumlahan dari 2 pesawat itu. Oke, karena ini kan 872 itu kan lebih besar dari 600 dan lebih besar dari 640. Jadi dengan kecepatan S ini menjauhnya itu lebih besar daripada kecepatan pesawat yang ke utara maupun ke timur. Yang ke utara 640, yang ke timur 600. Jadi 872 itu lebih besar dari masing-masing. Tapi kalau dijumlahkan, yang ke timur dan barat kalau dijumlahkan kan 1240. Nah, 872 itu masih lebih kecil dari 1240. Ini penjelasan tambahan. Oke, jadi penjelasan tambahan ini kalau kamu punya waktu ya baca. Kadang soalnya tambahkan aja. Coba bandingkan dengan kecepatan masing-masing, simpulkan. Sekarang bandingkan dengan penjumlahan pesawat masing-masing, simpulkan. Kayak gitu aja soal berikutnya. Ya, bisa aja. Itu kasih bonus supaya kamu sudah selesai berpikir, dikasih bonus yang meninggikan nilai. Jadi kalau ada soal yang agak terakhir-terakhir itu biasanya aja sih, tinggal masukkan aja nilainya, kayak gitu loh. Ya, tinggal masukkan aja nilainya, kemudian dianalisis gitu loh. Ya, ini kan menganalisis kecepatanmu yang kamu peroleh dengan kecepatan masing-masing. Ya, ini kan kecepatan masing-masing kan 640 dan 600. Ya, 872 itu lebih besar dari kecepatan masing-masing. Tapi kalau kedua pesawat itu dijumlahkan kecepatannya, ya, maka kecepatanmu itu masih kalah dengan penjumlahan. Kayak gitu. Ya, karena segitiga kan, ya, karena segitiga. Oke, jadi itulah kira-kira wajah cara kita menyiasati soal yang pemodelan. Ya, jangan sekali-sekali takut. Supaya menghilangi takut gimana? Kerjain soal yang banyak. Ya, tidak sekedar soal yang banyak. Kalau kamu merasa handicapnya demikian besarnya terhadap soal pemodelan seperti ini, lakukanlah mulai dari contoh soal. Ya, kamu baca dulu juga bolehlah. Kamu baca contoh soal 1, baca contoh soal 2 sambil dipikirin gitu ya. Setelah baca contoh soal sampai 5 atau apa, coba kamu selesaikan sendiri contoh soal itu. Mulai baca lagi contoh soal ke-1 sambil saya akan selesaikan dengan ekspresi saya sendiri. Dan saya harus bisa. Ya, artinya kalau notasinya masih sama yang dengan contoh soal, kamu nyalin nanti. Ya, ini notasinya notasi saya sendiri sehingga saya mikir dan merasakan bagaimana menghubungkan dua buah laju. Ya, bahwa laju itu kadang terhubungnya lewat Pitagoras. Kadang lewat volume, kadang lewat apa lagi sekarang Pitagoras lagi, ya. Dan yang terhubungkan, coba lihat nih, ya, yang terhubungkan itu kadang bukan 2 variabel. Lihat kebunku, ya. Ini kan ada 3 variabel. Wah, ini sulit Pak kalau 3 variabel gini. Siapa bilang sulit, sama aja, ya. Ini ada 3 variabel terhubung, S terhubung dengan X dan Y. Ya, caranya bahwa 3 ini bisa saya tangani gimana Pak? Ya saya lihat aja ininya apa yang diketahui.
ya yang diketahui memadai nggak untuk saya menyelesaikan soal itu gitu ya. Jadi andaikan apa yang nggak diketahui ya, misalkan waktunya, oh kalau waktunya nggak diketahui ini nggak bisa dikerjain, ini waktunya kan diminta di waktu kapan, 1 jam 15 menit kan, jam 1.15 ini ya. Kalau ini nggak diketahui, ini misalkan saya hapus ya, kemudian saya tanya, berapa kecepatan pesawat itu? Nggak nanya pesawat kecepatannya berapa, ya harus pada titik waktu tertentu atau jarak tertentu, kayak gitu. Ya, jadi misalkan kamu naik kendaraan dari sini ke Jakarta, ya, maka ketika ditanya berapakah kecepatanmu ketika kamu jam 12, ya kamu tinggal lihat aja ketika jam 12, kecepatan saya adalah 85 km per jam, kayak gitu loh ya. Nah, itu berarti kan kamu pas lagi duduk melihat speedometer gitu kan. Tapi kalau ditanyanya kecepatan rata-rata, ya kamu jawab kilometer sekian, kecepatan saya sekian, kilometer sekian, kecepatan saya sekian. Ya. Tapi pertanyaan itu harus ditulis dari awal dong, sehingga aku bisa jawab. Kalau saya sudah melewat jam 1, tanya yang jam 12, oh, udah lewat, aku nggak tahu nanti jam 12 kecepatan saya berapa. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada soal yang tidak lengkap ya. Jadi misalkan ya, bayangkan ya, kalau ini nggak diketahui, tiba-tiba ditanya berapakah kecepatan jarak antara dua pesawat itu berubah sesuai waktu, maka kamu akan terbentur di sini ya, akan terbentur di sini dan tidak bisa menjawab lagi ya. Paling-paling kamu bisa jawab yang ini, DXDT-nya kamu tahu, tapi Y dan X-nya dan S-nya bagaimana saya tahu? Nah, ini berubah-ubah dengan waktu. X berubah dengan waktu. Ini yang berangkat ke timur kan? Ini berubah dengan waktu, ini berubah dengan waktu, ini berubah dengan waktu. Kalau tidak dikasih tahu waktu tertentu, maka untuk S, X, Y itu aku nggak tahu. Tapi kali ini dikasih tahu pada jam 1.15. Artinya 1 jam tepat. Ya, 1 jam tepat dari mulai pesawat timur jalan. Nah, gitu kan? Lihat ya, 1 jamnya itu dari pesawat yang timur jalan, berarti pesawat yang ke utara itu sudah melaju Y tambah 160, gitu kan? Nah, yang ke kanan itu bergerak 600 mile, yang ke utara bergerak 640 tambah 160. Nah, kayak gitu. Ya, sehingga X-nya saya tahu, Y-nya saya tahu, kemudian dengan Pitagoras aku bisa ngitung S-nya aku tahu, yaitu 1000. Ya, sehingga kamu bisa mencahkan DSDT-nya tahu. Nah, itu ya. Jadi ini dulu, kalau kamu masih bisa fancy ngubah-ngubah soal sendiri, keren itu ya. Coba kalau ini tak hilangi, aku bisa jawabnya ya, kayak gitu loh. Ya. Ya coba aja yang kamu hilangi yang lain. Coba aja kamu hilangi. Misalkan yang pesawat yang ke timur aku nggak tahu kecepatannya. Ya kamu nggak akan bisa menyelesaikan. Ya, akibatnya seperti itu. Pokoknya ada pesawat ke timur, jalan kemudian saya justru mencari, aduh kurang itu yang diketahui, kayak gitulah ya. Nah kalau sampai kamu bisa mengidentifikasi ada soal yang kurang yang diketahui, itu keren. Tapi jangan sampai kamu luput. Tadi kan yang kerucut terbalik itu yang kurang diketahui R-nya kok. Ini kurang nih soalnya, R-nya nggak diketahui. Loh tenang dulu. R itu bisa diganti dengan H. Hanya kan kita tahu, hanya 8 ketika ditanya itu. Ya. Oke, jadi R dan H itu bisa menghubungkan untuk mendapatkan nilai R-nya itu berapa sih ketika itu ditanyakan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kamu tergesa-gesa ini soalnya kurang ini. Terus kamu tiba-tiba jadi berhenti berpikir soalnya kurang ini. Enggak lah, kalau soal sudah nyampe di ujian, itu berarti soal itu diharapkan ya sudah dikerjakan solusinya. Ya, jadi zaman dulu itu begitu soal ini nyampe ke meja mahasiswa, solusi itu udah ada di dosen. Ya, solusi soalnya itu sudah ada di dosen, sehingga dosen bisa melihat bareng ini solusinya benar nggak, kayak gitu loh. Ya, itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah otomatis semua. Komputer aja lah yang suruh evaluasi Anda. Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi ini ya semangatnya Anda ngerti kan ya?
cukup 3 aja lah. Kalau mau tambahin sendiri dengan contoh soal berikutnya, masih ada 6 kalau nggak salah di sini itu ya. Ada berapa? Ini soal keempat, ini soal kelima, dan ini soal keenam yang terakhir nih. Ya, kamu coba baca itu dan silakan. Kalau nggak ngerti ya bisa nanya tutor. Maksudnya apa sih ini soal ini kok aku nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ya, jangan-jangan nggak ngertinya karena bahasa Inggris ya. Ya oke lah. Tapi jangan sampai melepaskan diri dari bahasa Inggris. Karena apa? Paksakan nanti ketika masuk tingkat 2-3 referensimu itu sebagian besar adalah bahasa Inggris. Ya, sehingga ketika kamu tingkat satunya sudah biasa dengan bahasa Inggris, itu tabunganmu gitu. Ya, nanti akan kamu petik bunganya ketika tingkat 2, 3, 4 gitu. Ya, sehingga referensi itu selalu yang bisa diunduh dari internet dan ada di mana-mana. Ya, di seluruh dunia bisa dicari referensinya. Oke deh ya. Jadi kita akan akhiri kuliah kita kan harusnya jam 12.40 kalau idealnya ya. Kalau kita mulai jam 11 itu berakhirnya kuliah adalah 12.40. Tapi karena ada istirahat 10 menit jadi harusnya 12.50. Sekarang 12.56. Jadi ada bonus 5 menit. Kayak gitulah ya. Oke. Kita akhiri dan kita akan ketemu lagi hari Kamis. Ya. Ini nggak terasa kamu 3 minggu lagi ujian tengah semester ya. Jangan nunda-nunda untuk ngerjain soal, jangan sampai mendekati ujian tengah semester baru kamu mulai ngerjain soal. Telat itu ya. Telat. Sekarang lah kerjain. Oke, saya kira saya akhiri dulu kuliah kita siang ini. Kita akan ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.